Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya, jangan lupa syukur dulu. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini hari Jumat. Ya, hari yang penuh berkah. Jangan sampai dilewatkan ya. Silakan nanti anak-anak bisa berdoa minta sama Allah. Apalagi nanti di waktu sore hari. Nah, nanti bisa anak-anak gunakan untuk berdoa meminta sesuatu yang anak-anak inginkan. Oke? Sebelum kita mulai, kita apel pagi dulu ya. Hari ini dipimpin oleh Mbak Anis ya. Mbak Anis kemarin nggak terlihat. Sekarang Mbak Anis memimpin ya. Aku lagi, Us. Mbak Anis sudah belum sih? Udah. Oh, udah. Berarti lanjutan. Kemarin terakhir itu Kanisa, sekarang Abdan. Mas Abdan ada? Abdan ya. Mas Abdan, dengar Usadah. Mas Abdan dengan Usadah. Mas Abdan. Cek, suara Usadah dengar nggak? Terdengar. Oke. Ya, Mas Abdan sudah bersiap ya. Silakan dipimpin apel pagi. Suaranya agak Abita, aku bangga Indonesia tanah airku merah putih. Ya. Salam Al-Furqan. Boleh. Prestasi jaya. Ikrar siswa. Menyebut nama Allah kami berjanji bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Berpegang pada ajaran agama Islam. Berakhlakul karimah kepada semua orang tua sama. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Menjalankan misi dan tata tertib sekolah. Menyanyikan lagu apa ya? Himne Pramuka. Masih ingat nggak? Kan sekarang kan Pramuka. Yuk, himne Pramuka. Depannya gimana? Kami Pramuka. Ya, semuanya dinyalakan mic-nya Mbak Kansu sama Mbak Ari. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Kami Setiaku good. Terima kasih. Dilanjutkan ya, Mas Abdan, kita sikap berdoa dulu. Kita berdoa. Berdoa mulai.
مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله رب أشهد أن لا إله إلا الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين محمد نبي ورسول ربي زدني علما زدني علما وارزقني Barakallah. Terima kasih semuanya. Oke, semuanya sudah menyiapkan Al-Quran. Setiap hari Jumat kita membaca Al-Quran surat Al-Kahfi ya, ayat 1 sampai 10. Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Aku disuruh gunakan sampai selesai loh, Satu hari harus selesai. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Kalau bisa memang seperti itu. Supaya kita bisa terhindar dari belajar. Alhamdulillah. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Halaman 293. Ya. Baca surat Al-Kahfi-nya bergantian gimana ya? Kan kita tetapkan setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi ya. Oke, kita membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kita mulai dari awal ya. Dari akil 1 ya. Kak Almira ya, siap ya? Siap ya? Nanti teman yang lain menyimak. 1 sampai 10. Ya, teman yang lain menyimak ya, supaya kita bisa fokus. Ya, Kak Almira. Dari tamu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyima liyundira ba'sa jadida min ladunhu wa yubashshir mu'minina ladina ya'maluna solihati anna lahum ajran makisina fihi abada wa yundira ladina qalu takhadha lahum bihi min kabur kalimatan tahrujuni afwahihim illa kuluna illa kadiba fala'allaka Ya. la yu'minu biha dal hayy si asad inna ja'alna ma ala ardi zinatan laha innabahu ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'ida juzun am hasibna ashaban kafi
Warrokimi kanumi ayatuna ajba ida awal jatu illa kafi waqalu rabbana atina min ladunka rahmata wahayyi lana min amzina rasyada. Barakallahu Sadaqallahul azim. Allahumma nabi Quran. Besok gantian ya, pekan depan berarti absen 2, oke? Nanti di rumah bisa dilanjutkan lagi membaca surat Al-Kahfinya. Kalau bisa seperti Mas Rehan tadi, hari Jumat Al-Kahfi selesai. Nanti bisa dicicil. Misalnya habis subuh berapa ayat, habis salat duha berapa ayat, nanti sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar, setelah asar. Nah, setelah asar nanti anak-anak sambil berdoa. Itu waktu yang mustajab loh. Allah akan mendengarkan doa kita itu di waktu Jumat sore hari sebelum maghrib. Oke? Kita murojaah sebentar dulu. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Masih hafal enggak? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lilladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila bil akhirati hum yuqinun ulaika ala min rabbihim ulaika humul muflihun. Ya barakallahu kabaru sawaa'un 'alaihim. Mas Agni udah sampai ayat berapa? Alhamdulillah. Ya, lanjut. Al-Baqarah ayat 255 alias ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Lanjut, Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya, Masya Allah. Itu surat Al-Baqarah, Ustazah Rasul sudah lancar ya, alhamdulillah. Sekarang tambah surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13.
Fatirul mizan wal arda wada'ah wa fiha fakihatu wal habudul aswaiman fabi ayyi ala'i rabbikuma Mas Agni sudah hafal sampai berapa, Mas Agni? Sudah hafal sampai berapa? Sudah selesai? Nanti kapan-kapan Ustazah mau cek Mas, Mbak Anis, mana Mbak Anis? Mbak Anis kok hilang lagi. Nah, kemarin belum setoran surat Ar-Rahman. Ayo coba setoran dulu. Teman-teman yang lain udah. Ayo coba dicoba dulu, nggak apa-apa. Yang penting setor. Tinggal Mbak Anis kok loh. Beneran. Ya, coba. Baru apa sampai berapa? 6. Nggak apa-apa, ayo. Sampai 6, Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamatul Quran, Khalaqal insan, Bayan, Wasyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu yasjaru yasjudan. Udah sampai situ terus. Udah. Pada itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal di murajaah lagi, ditambah lagi ya hafalannya ya. Ya, Oke. Sekarang kita ke kultum. Tadi mana sampai 6 ya? Ya. Ya. Kultum, Mbak Tasya sudah siap? Udah, oke. Anak-anak semuanya bisa di-mute dulu. Nanti ketika Mbak Tasya membutuhkan interaksi seperti misalnya Mbak Tasya salam, kemudian kita menjawab salam, semua mic-nya dibuka. Ketika Mbak Tasya bertanya, semuanya mic-nya dibuka. Bisa seperti itu ya. Jadi berbicara seperlunya, jadi tidak ramai. Kapan Mbak Tasya? Ustazah berikan waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang gelandangan miskin. Nabi Musa alaihissalam sangat iba melihat orang itu. Kenapa Allah menjadikan dia orang miskin seperti itu? Pikir Nabi Musa. Keheranan, wahai Nabi Musa, tolong doakan aku menjadi orang kaya. Aku tidak ingin menderita seperti ini. Pinta gelandangan itu memalas. Karena kasihan, maka Nabi Musa pun kemudian mendoakan gelandangan itu. Beberapa waktu kemudian gelandangan itu pun berubah hidupnya menjadi orang kaya. Selang beberapa lama Nabi Musa bertemu kembali dengan gelandangan itu di tengah padang pasir. Nabi Musa terkejut. Nabi Musa melihat gelandangan itu sekarang sedang dikerubungi banyak orang, kaki dan tangannya diikat. Kenapa kalian ikat dia? Apa dosa dia? Tanya Nabi Musa. Heran kemudian mereka menjelaskan pada Nabi Musa. Gelandangan itu menggunakan kekayaan untuk membeli minuman keras dan mabuk-mabukan. Maka sekarang kami pun menangkap dan akan mengadilinya, kata orang-orang pada Nabi Musa. Barulah kini Nabi Musa mengerti dengan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang itu dulunya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang miskin? Karena ternyata jika dijadikan orang kaya, gelandangan itu malah suka berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tasya yang sudah menyampaikan program pada pagi hari ini. Suaranya tadi kurang terdengar ya, jadinya Ustazah juga
agak mendekatkan telinga Ustazah nih ke laptop. Us, pembukaannya nggak ada us yang kayak alhamdulillah rahmat wa rahim astaghfiruka itu nggak ada us. Ya, ini Ustazah apresiasi dulu untuk Mbak Tasya yang sudah menyampaikan kultum hari ini. Tadi kalau tidak salah dengar, Mbak Tasya menyampaikan cerita tentang Nabi Musa ya, yang mendoakan seorang gelandangan ya supaya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya gelandangan itu tadi menjadi kaya atau tidak Mbak Tasya? Ya, jadiin Ya, orang menjadi kaya. kaya, tetapi ternyata ketika diberikan kekayaan, diberikan harta, ternyata gelandangan itu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, sebelum ke situ, Ustazah mau memberitahu ya, kalau kita kultum, nanti diawali dengan salam. Kemudian menyapa Ustazah dan teman-teman dulu ya. Kemudian setelah itu pembukaan. Nah, sebagai bentuk syukur. Boleh bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah. Terus syahadat, sholawat, terus doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu doa penting. Supaya apa? Supaya lisan kita itu terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Nanti Allah mudahkan. Nah, apa yang kita sampaikan supaya sampai kepada pendengarnya. Kemudian menyapa Ustazah dan teman-teman, dan baru menyampaikan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang apa gitu ya. Nah, kemudian isinya silakan disampaikan. Nanti kalau bisa anak-anak interaktif dengan teman-teman. Ya, interaktif, boleh bertanya kabar, boleh bertanya tahu nggak kalian kalau misalnya ini itu ada manfaatnya loh, ada pahalanya loh. Nah, jadi ada kalimat-kalimat interaktif. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan baru salam. Begitu ya untuk urutan kultumnya ya. Nah, sekarang kita ambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tasya melalui cerita Nabi Musa tadi. Coba Ustazah mau tanya, adakah yang bisa mengambil hikmahnya dari cerita yang sudah disampaikan tadi? Kan tadi ceritanya udah Ustazah ulangi lagi. Udah paham belum dengan ceritanya? Paham us. Nah, coba kalau sudah paham dengan ceritanya, kira-kira hikmahnya apa ya yang bisa kita ambil? Jangan serakah us. Jangan serakah. Kemudian ada lagi pendapat yang lain? Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur pada Allah. Terus apa lagi? Jangan menghambur-hamburkan uang untuk yang tidak bermanfaat. Mending Ya, dibersedekahkan jangan saja. menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ada lagi? Mending sedekah daripada membeli miras. Kalau itu sudah jelas. Kalau itu sudah jelas. Itu haram hukumnya. Apa lagi? Mas Rafa mau bilang apa Mas Rafa? Jadi. Apa? Nggak jadi. Kok nggak jadi? Jadi ah. Ada lagi? Tadi semuanya betul, ya? Apa Mas Agni? Tidak pelit. Tidak pelit. Tidak pelit. Oke, ya tadi untuk hikmah-hikmah yang sudah disampaikan teman-teman betul semuanya. Ustazah tambahin, kita harus berbaik sangka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita harus berbaik sangka. Jadi kita nggak boleh suudzon sama Allah. Kalau kita suudzon sama Allah, kita berdosa. Kita boleh suudzon loh teman-teman, tapi sama siapa? Ada yang tahu? Sama manusia us. Sama Allah. Kalau sama manusia juga nggak boleh. Kita nggak boleh suudzon sama manusia. Betul sekali Mas Rafa. Satu-satunya suudzon yang boleh itu sama setan. Kita boleh suudzon sama setan. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk, kita melihat hal yang buruk, kita seujung sama setan, wah ini pasti si setan nih kerjaannya. Nah itu malah kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita sama manusia, sama Allah, apalagi nggak boleh kita seujung sama Allah. Karena apa? Karena Allah sudah mempertimbangkan semua baik buruknya. Karena Allah sudah mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya, untuk semuanya. Jadi kita contoh ya, anggota tubuh kita.
kita bisa melihat. Berarti apa tandanya? Tandanya Allah percaya kepada kita bahwa kita bisa menjaga pandangan kita. Kalau kita tidak menjaga pandangan kita, berarti kita apa namanya berarti kita tidak menghargai Allah. Nah, ya toh? Semuanya itu pasti ada. Terus misalnya kita diberikan sama Allah kehidupan yang sederhana. Tidak kaya raya, tidak yang harta berlimpah misalnya. Kita harus husnuzan ya. Lawan katanya suudzon itu husnuzan. Kita harus husnuzan sama Allah. Oh, mungkin kalau aku kaya, misalnya, aku kaya, aku nanti jadi terjebak dari penipuan, terjebak penipuan. Maka Allah berikan aku kehidupan yang sederhana, yang serba ada, ya, yang kita mau apa ada, supaya kehidupan kita lebih mudah. Kita harus husnuzan ya. Kita harus husnuzan sama Allah. Misalnya, kita misalnya diberikan 2 tangan yang lengkap ini, ya. Berarti kita diberikan kepercayaan, bisa saling memberi. Kita bisa saling berbagi. Ya, jadi kita harus husnuzan, harus berbaik sangka dengan apa yang Allah berikan. Ya. Kita lihat misalnya ada orang yang suka meminta-minta misalnya ya, orang yang kurang, sebenarnya orang yang tidak beruntung dalam harta benda, tidak beruntung dalam kehidupannya misalnya. Kita nggak boleh suudzon ya atas kehendak Allah. Kita harus husnuzon. Oh, mungkin Allah berikan dia kehidupan yang serba kekurangan sebagai jalan menuju surga. Karena apa? Kalau orang yang kesusahan pasti ingatnya sama siapa? Allah. Sama Allah. Jadi lebih dekat sama Allah. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, ya kan? Jangankan yang lain. Misalnya minta besok makan apa, itu minta sama Allah. Kalau orang yang susah, ya Allah, berikanlah aku rezeki supaya aku bisa menyambung kehidupanku di esok hari. Nah, gitu ya. Kita harus husnuzan dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apalagi dalam hidup kita sendiri. Ya, dalam hidup kita sendiri. Kita harus husnuzan dan berbaik sama kepada Allah. Ya, silakan. Jangan sampai sekali-kali ada terbesit ya. Misalnya anak-anak mau berangkat ke rumah saudara. Ya, berangkat ke rumah saudara. Kemudian tiba-tiba nggak jadi. Karena misalnya yang nganter nggak ada, atau mobilnya bannya bocor, atau motornya dipakai orang misalnya. Akhirnya nggak jadi ke rumah saudara. Terus anak-anak marah ya. Terus tiba-tiba anak-anak nyetel televisi. Di berita isinya, telah terjadi kecelakaan beruntun. Nah, di sini, padahal kalau kita berangkat misalnya, itu kita lewat jalan itu. Berarti apa? Berarti Allah telah menolong kita, ya kan? Ya kan? Nah, kita harus berpikir sampai situ. Oh, ternyata Allah memberikan sesuatu yang lain yang sebelumnya kita sebagai manusia tidak memahami itu, ya kan? Kita sebagai manusia taunya cuman kemarin sama hari ini, sama yang saat ini sedang kita lakukan. Tapi Allah tahu dari kita sebelum lahir sampai kita nanti meninggal, Allah tahu. Ya, jangan sampai kita mendahului kehendak Allah. Kita harus bersyukur. Nah, apapun yang kita kita dapatkan hari ini. Kita bangun tidur. Nah, bangun tidur tadi anak-anak sudah berdoa apa belum? Sudah. Nah, berdoa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi
Aku lupa baca doanya. Minimal alhamdulillah. Karena apa? Anak-anak harus bersyukur. Bangun tidur masih bisa melihat wajah ayah, wajah ibu. Bangun tidur masih bisa melihat tembok. Bangun tidur masih bisa melihat bantal guling. Lah, kalau bangun tidur lihatnya kanan kiri, tanah gelap, atas kayu, badan sesak, kanan kiri ada memroboka. Nah, kembali ke hidayatullah, Us. Nah, gimana itu coba? Bayangkan. Harus sampai. Nah, iya, makanya harus bersyukur. Segala kegiatan yang kita lakukan, mau melakukan kegiatan, bismillah, setelahnya alhamdulillah. Itu harus bersyukur. Sebelum tidur, nah, Ustazah mau ingatkan ya, sebelum tidur anak-anak adabnya bagaimana sebelum tidur? Berdoa. Kalau aku berdoa membaca Al-Fatihah ayat kursi 33 kali sama bismillah 21 kali. Ya, oke. Tadi ada satu lagi, berwudu. Ya. Good. Nah, gini. Kalau kita dalam kehidupan kesehatan, pasti kalau sebelum tidur diperintahkan untuk gosok gigi. Nah, gosok gigi, ya kan? Nah, itu juga perlu ya, supaya kuman-kuman tidak menggerogoti gigi kita. Akhirnya nanti jadi sisa-sisa Aku nggak makanan. pernah, Us, kalau mau tidur gosok Pokoknya gigi. menggerogoti sisa-sisa makanan sampai gigi kita digerogoti, akhirnya bolong, akhirnya yang kuning-kuning, terus giginya berkarat, berkarang. Ya, itu ya. Jadi menghindari itu. Kemudian kalau di Islam itu disempurnakan dengan berwudu. Nah, berwudu ya. Nah, setelah berwudu, silakan nanti sebelum tidur itu membaca surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk itu kan cuma 1 sampai 30. Sebentar itu sebelum tidur ya. Terus setelah itu dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Boleh 1 kali, boleh. Tadi berapa kali Mas Rehan? 3 kali, Us. Nah, 3 kali juga boleh. 1 kali minimal ya. Us, Kemudian tapi dilanjutkan. Ya, habis baca basmalah itu nggak boleh bicara, Us. Apa? Kalau udah membaca basmalah itu katanya nggak boleh bicara, Us. Ya, maksudnya baca basmalah nggak boleh bicara yang lain kecuali membaca Al-Quran. Ya. Itu kan? Nah, itu ya. Kemudian lanjut setelah baca ayat kursi, yaitu membaca surat Trikul. Ada yang tahu Trikul? Ya, Trikul. Nah, baca ini 3 kali ya. Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Dilanjutkan dengan doa tidur. Doa tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian dilanjut dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Karena kalian sudah melalui 24 jam beraktivitas ya. Paling tidak ya 18 jam lah. Ya 18 jam atau 15 jam anak-anak beraktivitas dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Anak-anak ketika misalnya lupa mengucapkan istighfar setelah sholat atau setelah melakukan kegiatan yang Allah tidak sukai, anak-anak tidak membaca istighfar ketika mau tidur, kita baca istighfar dulu supaya Allah mengampuni dosa kita sehingga tidur kita menjadi nyaman dan dilindungi dijaga oleh malaikat. Lalu bagaimana yang tidak? Nah, lalu bagaimana yang tidak melakukan hal-hal tersebut? Ya itu tadi ditemani si syaitan. Ya, ditemani si syaitan. Ya, siapa yang ditemani tidurnya syaitan tadi malam? Nggak tahu. Nah, yang tidurnya ditemani syaitan. Nah, yang tidurnya ditemani syaitan itu ada tandanya. Yaitu tidak mendengar azan subuh. Apa yang tadi tidak mendengar azan subuh? Dia berarti teman syaitan. Nah, itu dia. Syaitannya gini bilang. Saya mendengar, Us. Aku dengar langsung bangun, langsung sholat, habis itu lihat bola. Tidurlah saja, lanjut saja tidur. Tidak apa-apa, lanjut tidur gitu. Dinina bobain sama setan. Makanya ketinggalan sholat subuh, nggak dengar sholat subuh, nggak dengar azan subuh, dibangunin nggak bangun. Itu dipeluk
dipeluk, ditutupin. Nah, takut deh. Nah, mulai hari ini nanti coba berwudu, baca ayat kursi, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Lanjut doa mau Sarah mau tanya, dalam. apa katanya kalau tidur itu meninggal sementara ya, Us? Oh, enggak sebenarnya bernafas masih. Cuman apa namanya? Cuman ruh kita laporan sama Allah ya, laporan sama Allah. Apalagi di hari Senin dan Kamis, makanya ada puasa Senin dan Kamis itu karena catatan amal kita itu dilaporkan sama ruh kita di hari Senin dan Kamis. Maka Nabi Muhammad melakukan puasa di hari Senin dan Kamis itu supaya saat malaikat melaporkan amalan kita itu kondisinya sedang berpuasa. Tuh. Kemudian apa Mas Agni? Apa? Mau tanya apa tadi? Mas Agni tadi tanya apa? Nggak jadi. Oke. Gitu ya. Jadi kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita bersyukur, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Mas Agni? Mas Agni mau tanya apa? Us, berarti gitu arwah jalan-jalan, Us. Ya enggak jalan-jalan juga. Jadi gini, kan anak-anak kalau tidur suka bermimpi enggak? Suka, Us. Aku nggak pernah deh, Us, jarang. Ya, kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Sebenarnya mimpi itu adalah pikiran kita, jadi pikiran yang kita pikirkan, jadi sesuatu hal yang kita pikirkan terus jadi itu bisa menjadi bunga tidur. Nah, bunga tidur itu bisa berasal dari si setan, bisa berasal memang benar-benar Allah yang memberi. Biasanya kalau Allah yang memberi itu, Allah memberikan petunjuk kepada kita hal ini baik atau buruk. Tapi kalau si setan biasanya itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang mimpi buruk, Us. Kayak aku dulu pernah dikejar pocong, Us. Itu biasanya berasal dari setan. Jadi, Ustazah jadi keinget deh. Biasanya kalian kalau misalnya dengar ada orang yang meninggal, terus tiba-tiba jenengan lihat, kemarin kok tetanggaku meninggal. Terus aku melihat arwahnya, gentayangan. Kira-kira itu memang arwahnya apa bukan? Setan, Us. Ya, betul sekali. Itu setan yang menyerupai orang yang meninggal. Karena nggak ada arwah gentayangan, nggak ada. Orang sudah meninggal itu fokus dengan amalannya, udah ketakutan dengan ditanya malaikat, nanti gimana pertimbangannya, di yaumul mizan. Nggak ada yang setan jalan-jalan. Kok enak kayak film udah aja, jadi arwah jalan-jalan. Nah, Bukan Susana, ya kalau kayak gitu Raihan mau duluan ya. Ini blorong. Iya makanya. Gitu ya. Jadi hal-hal yang udah sebenarnya anak-anak udah tahu kan ya. Sebenarnya anak-anak udah tahu semuanya, Ustazah yakin. Tapi kadang kita untuk menerapkannya itu lupa. Ya, anak-anak menerapkan kadang ya. Kalau mimpi ketemu Nabi Muhammad gitu gimana ya, Us? Enggak ada. Ya, Nabi Muhammadnya menyerupai manusia atau cahaya? Cahaya, Us. Ya, Masya Allah. Ya, kita berhusnuzon aja ya. Tapi itu sih kalau misalnya mimpinya seperti itu, ya semoga itu jadi pertanda kalau kita semakin rajin beribadah lagi supaya kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ya, jangan lupa bersolawat. Hari ini sudah bersolawat belum? Hari Jumat jangan lupa bersolawat ya. Gimana salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu udah pernah ya di kelas menyampaikan kalau bisa setiap pagi 10 salawatnya. Setiap petang ya sore itu 10 setiap hari, pagi 10 kali, sore 10 kali. Pagi ini sudah belum salawat 10 kali? Sudah. Belum. Ampun. Nah, yang belum ya kita salawat ya 10 kali ya. Kita salawat 10 kali. 1, 2, 3.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Nah, barakallahu fiik. Jangan sampai lisan kita pelit dengan shalawat Nabi Muhammad. Ya, jangan pelit dengan shalawat Nabi Muhammad. Gak akan ada ruginya, yang ada untungnya, bonusnya berlipat-lipat. Ya. Sudah? Oke, sudah, tidak ada lagi yang bertanya terkait dengan kultum hari ini. Ya. Ya? Ya. Kalau sudah, untuk urutan kultum tadi sudah ya, bisa diperbaiki ya. Sudah. Kita undi dulu untuk pekan depan. Ayo, Us. Sama yang dapat, Us. Yang atas ya. Yang atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kultum pekan depan adalah jeng 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 jeng. Apa ini? Farela. Kembali. Farela. Farela mana Farela? Farela siap? Oke ya. Berdua ya. Berdua ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Jangan saya. Jangan aku. Jangan aku. Yang sekarang yang bawah. Sekarang yang bawah. Jangan saya. Yang bawah. Jangan saya. Jangan siapa? Aira ada Aira? Mana Aira? Oke, Mbak Aira ya. Mbak Aira sama Farela. Oke, silakan disiapkan nanti kultumnya apa. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, diperbolehkan sekali ya. Gak apa-apa bertanya daripada nanti bingung gimana caranya. Kalau bisa nih ya, kalau bisa kultumnya ya kayak kultum gitu loh, nggak cuman baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iya, coba belajar kan udah besar, nggak apa-apa. Pembukaannya kultum aku hafal, Us. Ya, bagus, alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan hari ini tema tugas ya. Tema udah tugas. Kemudian nanti SKI-nya silakan menyimak video pembelajaran. Menyimaknya benar-benar disimak ya. Sekarang kita ke sarapan soal. Nice. Yang sudah mengerjakan silakan ditampilkan dulu. Ustazah Agneus. Pinza. Dira. Tasya. Aira. Zaki. Terus Niza. Muzafa. Raihan. Amira. Farela enggak Farela? Raihan. Zaskira. Anis. Abdan. Agni. Farela. Raza. Mana Raza? Oh iya Raza. Mbak Kansa ya enggak Mbak Kansa? Kita ulang ya. Ini yang mengerjakan sarapan soal ada 16. Finza, Dira, Arin, Tasya, Aira, Zaki, Nizam, Muzafa, Almira, Raihan, Zaskira, Anis, Abdan, Agni,
Farela, Raza. Ada yang belum? Sudah semua? Ada 16 ya. 16 yang tidak Mbak Kanza sama Mas Askate. Berarti ada satu yang tidak ikut Zoom. Siapa ya? Yang nggak ikut. Us, besok hasta karyanya apa, Us? Besok tidak hasta karya ya. Besok kegiatannya literasinya. Alhamdulillah, nggak ada hasta Literasi karya. membaca ya besok Baca. ya. Nanti anak-anak membaca selain buku pelajaran. Boleh membaca apapun dan tidak hanya membaca. Nanti anak-anak silakan membuat ringkasan dari bacaan tersebut ya. Ringkasannya ditulis di buku tulis. Boleh di buku ya. Kirim, Us. Nah, boleh di buku tulis apa aja tema boleh. Nanti dikirimkan ke Ustazah Nisrina. Ya, oke. Membuat ringkasannya yang bagus, yang bisa Ustazah mengerti. Apa itu? Ini banyak sekali bukunya. Ya, Mas Raza. Temanya bebas kan, boleh apa aja. Bebas, boleh apa saja. Ya. Ya, sekarang kita bahas sarapan soal nomor 1. Satu Pancasila ke 1, Us. 2 Pancasila ke 1. Nah, menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan cerminan Pancasila sila ke-1. Terus semua? Ada yang salah? Gipsum, Siapa yang payu, salah? tepung, malam. Sung tepung. Siapa yang salah? Payu, malam. Sudah. Aku Oh, salah. Mbak Dina salah. Zaki salah. Ya, Zaki salah. Zaki salah. Siapa lagi? Raza. Jawabannya apa sih? Siapa yang salah? Aku Saudira. Zaki. Aldira sama Zaki. Raza salah, betul? Us. Farela? Farela, Us. Farela betul apa salah? Salah, Us. Salah. Pasti jawabannya yang ketiga ya? Enggak, aku 2. Kedua. Oh, malah kedua. Aku Kan ketiga. berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Tuhan itu berarti yang ke-1. Oke? Jawaban yang nomor 2. Berdasarkan bahan dan cara pembuatannya, patung dibedakan menjadi 3. Batu, Yang gerajen. pertama, Bahan lunak, kayu, bahan ya, sedang, kayu dengan cara dipahat. Us. Ya, patung dengan cara dipahat sudah. Yang kedua, gips dengan cara dicetak. Betul. Yang ketiga, tepung. Ya, tepung dengan cara diputsir ya, putsir. Lecor, Us. Yo, ada yang Tadi jawab apa tadi jawab Ustazah lihat ada yang cuma memahat, mencetak. Itu ada ya tadi ya? Siapa tadi yang jawabannya Kayaknya jawabannya memahat, mencetak gitu ya? Ada yang betul? ada apa aja tadi Us? Siapa yang betul? Ada Ini yang betul. Yang salah? apa aja ya tadi Us? Anis, jawabannya salah. Ya cuma memahat terus. Cuma satu, jawabannya cuma satu. Iya aku kata cuma itu. Oh iya. Oke, Mbak Anis. Keliru, 1. Yang nomor 2. Ada lagi yang salah? Ustazah. Belum? Kira Jawabannya Dira. bahan sedang, bahan keras itu salah nggak, Us ya? iya Bahannya kenapa? aku juga lihatnya itu. Bahannya aja. Cuman bahannya aja boleh. Bahan lunak, bahan Bahannya sedang. aja Iya. boleh. Caranya aja boleh. Jadi bahannya aja misalnya Oh iya. kayu, tepung, boleh, betul. Kalau misalnya caranya Kalau bahan berarti lunak, bahan sedang, bahan pahat, keras. boleh. Apa? Ada yang salah lagi? Yang lain betul? Betul. Oke, good. Itu ya. Oke, sudah untuk sarapan soal. Untuk pekan depan kultumnya Farela dan Mbak Aira. Kemudian untuk kegiatan besok literasi silakan meringkas ya. Nanti akan di-share bagaimana kegiatannya, oke? Untuk hari ini
kita cukupkan dulu. Ustazah, Dalam kalau baca buku psikolognya apa boleh nggak Us? apa? Buku apa? Baca buku psikolognya apa? Oh, baca Aku baca buku Sunan Us. ya. Itu nanti banyak materinya psikolog. Kalau bisa ya baca yang itu aja yang Aku nggak cerita. suka baca. Bacain cerita. Ya udahlah terserah aja. Yang penting nanti diringkas, nanti Ustazah bisa dapat ilmu dari anak-anak. Nah, nanti kalau psikolog kan tentang apa itu? Kan psikolog itu membaca apa namanya jiwa seseorang ya. Oke, ya kita akhiri dulu. Silakan dipimpin oleh siapa tadi, Mas Abdan. Us, habis ini aku masih ada waktu kegiatan Zoom lagi, Us. Ya, Mas Abdan. Sika berdoa. Istiqomah. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, barakallah. Terima kasih Mas Abdan. Ustazah pesan, jangan lupa dijaga sholatnya. Ya, as-sholatu imaddudin. Dijaga tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya roboh. Ya. Oke, sholatnya dijaga, kesehatannya dijaga, ngajinya dilanjutkan supaya cepat khatam Quran. Jangan cepat-cepat, yang penting bacanya Penting bener, Us. santai. Ya, betul. Bacanya betul ya. Oke, Ustazah akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.